mari belajar pada hari ini. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan Ibu Teman-teman Lucy yang lain dengar nggak Komanasari, suaranya Mbak Tian? Aku SSIT nggak dengar. MAP. Terdengar tidak ya? Izin Bapak dan Ibu. Di sini jelas. Terdengar Mbak. Jelas, Jelas, Mbak. Bu, jelas. Terdengar, Bu. Oh, Ya, mungkin jaringannya Bu Benek jelas, jelas. ya Bu yang kurang bagus jaringannya. Baik, Bapak dan Ibu saya lanjutkan. Yang terhormat Kepala Subbagian Kearsipan Ibu Wahyu Tias Kusuma Dewi SSI, yang terhormat Kepala Subbagian Persuratan Ibu Enda Sukarni Wuryaningrum Esos MTR AP. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara hari ini, demi kelancaran acara mabar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bapak dan Ibu, materi pada mabar episode 53 terkait pemusnahan arsip akan disampaikan oleh Saudara Ana Uswatun Nabila. Beliau merupakan pengelola arsip yang sudah sangat ahli ya di bidang pemusnahan arsip karena memang sudah banyak sekali pengalamannya. Sebelum memasuki materi hari ini, seperti biasa kita akan memainkan sebuah game ya Bapak dan Ibu. Saya izin untuk share gamenya. Bapak dan Ibu, game kali ini mungkin nanti Bapak Ibu akan bernostalgia ya pada masa-masa dulu sekolah ya. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun. Insan. Saya bacakan ya. Salah satu organ pencernaan ikan adalah kira-kira apa nih Bapak dan Ibu? Insan. Insan ya. Insan ya, sobat kita klik insan, pilih insan. Ternyata salah, kira-kira mana nih? Oh iya, lambung. Ternyata salah satu organ pencernaan ikan itu lambung sama seperti manusia. Kemudian semut bernapas dengan menggunakan kira-kira Semut apa nih Bapak bernapas dan dan Ibu? menggunakan apa? Udah lama sekali ya kita belajar terkait ini mungkin biologi ya. Apakah paru-paru, spirakel, pankreas atau rektum? Mungkin ngitung kancing baju saja ya. Kira-kira apa ya Bapak? B B ya, spirakel ya, coba ya. Oh iya benar sekali. Kemudian yang ketiga, kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kutai. Kutai. Kita lihat ya. Oh iya benar. Untuk soal keempat, berapa lama Indonesia dijajah oleh Belanda? 10 tahun. Berapa Bapak dan Ibu? 350. Ya benar sekali. Nah untuk soal terakhir, bendera merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati. Ibu Fatmawati ya. Kita pilih, iya benar sekali. Bapak dan Ibu, sekian game dari kami. Semoga dapat menghibur ya Bapak dan Ibu. Mungkin selanjutnya kita langsung memasuki materi hari ini terkait pemusnahan arsip yang akan disampaikan oleh Saudara Anuswatun Nabilah, biasa dipanggil Mbak Ana ya, kita memanggilnya. Kepada Mbak Ana dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tias atas waktunya dan game yang lumayan menarik tadi. Iya. Nah, Sama-sama Mbak Ana. ya, jadi kali ini izin mengambil alih Mbak Tian. Nah, kita kali ini mau Ana. belajar
pemusnahan arsip. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ana Uswatu Nabilah, biasa dipanggil Ana. Kali ini kita akan membahas tentang pemusnahan arsip. Izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, kali ini adalah temanya pemusnahan arsip. Sekarang kita sudah ada di episode ke-53. Sebelum kita masuki materi tentang pemusnahan arsip, kita memutar kembali kelas balik tentang daur hidup arsip. Jadi sebelum-sebelumnya dari awal tahun kita sudah belajar bareng-bareng apa itu penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan. Saat ini kita belajar mengenai penyusutan. Penyusutan itu ada 3, ada pemindahan arsip inaktif, ada pemusnahan arsip yang sudah habis masa retensinya dan sudah tidak bernilai guna. Yang terakhir adalah penyerahan arsip statis ke ANRI. Dan semuanya ini bisa dilihat di JRA, waktu kapannya bisa dipindahkan, itu bisa dilihat di JRA, apakah dia dipindahkan selama 2 tahun masa aktif terus dipindahkan ataukah hanya 1 tahun. Itu bisa dilihat apakah nanti dia permanen ataukah musnah, itu juga bisa dilihat di Permen Atar BPN nomor 8 tahun 2020. Nah, tentang pemindahan arsip inaktif ini sudah dibahas sama Mbak Gusni di episode 52 minggu lalu. Nah, latar belakang kita melakukan pemusnahan ini apa aja sih? Yang pertama, kita membutuhkan ruang. Jadi dengan ruang yang ada, kita bisa menggunakan itu yang tadinya menumpuk, terus jadi ada lebih lebih ada ruang untuk menyimpan arsip. Terus juga biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit karena yang tadinya harusnya arsipnya sudah musnah dan tidak digunakan, jadi biaya untuk sarana dan prasarananya bisa dialokasikan untuk arsip yang memiliki nilai guna. Lalu untuk keselamatan aset, jadi biasanya takutnya nanti ada arsip yang terselip atau ada yang memiliki nilai guna seperti arsip-arsip vital itu bisa terselamatkan sehingga tidak selip gitu di arsip-arsip yang tidak bernilai guna sebagai aset organisasi. Lalu dengan volume arsip yang menggembung banyaknya itu dapat membuat ruang baru untuk arsip-arsip yang diciptakan di kemudian hari. Nah, penyusutan arsip ini bertujuan untuk memisahkan arsip yang tidak bernilai guna, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna juga, lalu memudahkan penilaian dan menyelamatkan arsip bernilai guna berskala nasional. Jadi dengan penyusutan arsip ini juga kita bisa ikut berpartisipasi dalam membangun pengetahuan karena ada arsip-arsip bernilai permanen yang memiliki nilai sejarah itu bisa kita serahkan ke ANRI atau ke lembaga kearsipan nanti akan ada di salah satu di STPN. Lalu manfaatnya apa? Tertatanya fisik arsip. Jadi kalau misalnya ada ruang kita lebih bisa menata arsip nih, lebih gampang karena otomatis volumenya akan lebih berkurang. Lalu dan kita bisa memastikan hanya arsip bernilai guna aja. Jadi arsip yang benar-benar kita gunakan aja yang disimpan. Lalu biaya pengelolaan juga jadi lebih murah. Lalu temu kembali juga lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya, pemusnahan arsip itu dilakukan terhadap arsip yang mana? Arsip yang pertama yang tidak memiliki nilai guna. Yang kedua, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. Yang ketiga, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Jadi, harus dipastikan bahwa arsip tersebut adalah arsip yang dapat dimusnahkan gitu. Tidak masuk dalam arsip yang terjaga atau yang arsip negara yang vital gitu. Jadi harus dipastikan kembali.
lalu tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Jadi kalau misalnya arsipnya masih digunakan untuk sidang atau nanti takut diambil lagi nih sidang arsipnya gitu, itu diperkenankan untuk tidak dimusnahkan. Jadi disimpan dan dikelola gitu. Selanjutnya prosedur pemusnahannya apa nih? Yang pertama adalah pembentukan panitia penilai arsip. Jadi nanti yang keluar adalah tim penyusutan arsip. Jadi ada bisa pusat, bisa jadi tergantung satkernya yang mana yang membentuk gitu. Yang kedua dilakukan penyeleksian arsip. Jadi mana yang arsip, mana yang non arsip. Kalau non arsip itu seperti arsip-arsip duplikasi kopian itu bisa dimusnahkan aja asalkan kalau misalnya ternyata arsipnya vital, misalnya SK itu ada kopinya, tapi aslinya sebenarnya vital, itu bisa langsung shredder aja kopinya. Jadi itu sebenarnya non arsip. Lalu setelah diseleksi, misalnya ternyata ada koran, ada majalah, itu bisa langsung di shredder aja karena itu non arsip. Lalu selanjutnya ada pembuatan daftar arsip usul musnah. Nah, yang sudah terdata sebagai arsip ini nanti didata, dibuatkan daftar arsip usul musnahnya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng di slide selanjutnya. Lalu nanti setelah dibuat daftar arsip usul musnahnya, akan dilakukan penilaian oleh panitia. Panitia yang sudah dibentuk tadi. Apakah seluruh arsip ini bisa kita musnahkan atau ternyata ini masih kita gunakan karena ada proses perkara atau karena ini belum habis masa retensinya, itu akan dibahas ketika rapat. Selanjutnya itu permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Jadi ada kan biasanya kalau misalnya pengusulan arsip usul musnah itu eh, usulannya, daumnya itu harus ditandatangani oleh kepala kantor, oleh kepala biro. Jadi yang penting adalah sudah mendapat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Lalu ada selanjutnya penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Nah, ini setelah nanti kita pengajuan ke Andri, terus Andri juga sudah menyetujui, nanti akan dibuat SK penetapan ini. Nah, SK-nya ini berisi dengan daftar arsip musnah. Daftar arsip mana saja yang disetujui musnahnya oleh Andri. Lalu pelaksanaan yang terakhir adalah pelaksanaan pemusnahan. Nah, untuk dokumen usulan pemusnahan arsip sendiri itu mungkin sudah digaungkan berkali-kali sebelumnya oleh teman-teman kalau berkunjung. Yang pertama adalah SK tim yang dipastikan adalah jumlahnya ganjil. Jadi jumlah ganjil ini adalah jumlah secara keseluruhan baik untuk ketua panitia sampai dengan anggota itu jumlahnya adalah ganjil, jumlah keseluruhannya. Dan dipastikan juga untuk menyertakan anggota dari jenjang UK di atasnya sampai dengan UK 1. Misalnya dari kantah-kantah itu UK 3. Nanti menyertakan juga nih anggotanya dari kanwilnya dan dari UK 1 atau dari biro umum. Nanti cukup satu orang saja sebagai perwakilan. Lalu setelah dibuatkan SK tim, lalu ada lagi nih terbentuk daum yang tadi ditandatangani oleh eh, kepala kepala kantor gitu yang jadi kalau misalnya di kantah atau di kanwil itu kan ada beberapa unit pengolah atau ada beberapa unit kerja. Nah, makanya dari itu juga akan dilakukan satu penandatangan hanya saja berbeda tabel. Misalnya yang pertama itu TU, yang kedua seksi apa, yang ketiga seksi apa. Jadi dibedakan tabelnya. Lalu yang dipastikan juga memuat elemen nomor, jenis arsip, kurun waktu, jumlah berkas, tingkat perkembangan, dan keterangan. Jadi sebenarnya ini tidak boleh kurang, tapi lebih baik untuk tidak ditambahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus pas saja kalau misal bisa. Gitu. Lalu selanjutnya adalah undangan rapat. Yang undangan rapat ini mengundang panitia dalam SK tim yang sudah dibentuk tadi.
Lalu ada notulen rapat. Notulen rapat ini penting untuk mencantumkan jumlah arsip usul musnah yang fix yang akan dimusnahkan. Nah, dari notulen rapat ini terbentuk juga surat rekomendasi dari rapat tersebut. Jadi, apa aja arsip yang akhirnya dimusnahkan, itu terdapat di lampiran surat rekomendasi. Lampiran surat rekomendasi ini bentuknya bisa sama dengan daum, bisa juga beda dengan daum. Kenapa? Karena pas dilakukan rapat bisa jadi ada yang dikurangi atau ada yang nggak mungkin ditambahkan, ada yang dikurangi. Jadi itu bisa merubah jumlah dari arsip yang diusulkan. Seperti itu Bapak Ibu, dan ditandatangani oleh ketua panitia dan sekretaris panitia, baik suratnya maupun lampirannya itu ditandatangani oleh ketua panitia dan sekretaris panitia. Lalu yang terakhir adalah untuk pengusulan syarat terakhir adalah surat permohonan dari Kantah ke Kanwil, lalu dari Kanwil kemudian ke BULP secara berjenjang. Jadi dalam pengusulan ini mencantumkan juga narah hubung yang bisa dihubungi kalau misalnya terjadi perubahan data atau terjadi revisi, itu kita mudah untuk menghubungi. Dan urutan dari nomor 1 sampai nomor 6 ini itu harus secara berurutan, urutan tanggalnya. Jadi yang pertama tanggal SK Tim, yang kedua daum, terus undangan rapat, sampai dengan surat permohonannya ini harus secara berurut karena sesuai secara kronologinya seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk contohnya bisa dilihat di Bitly contoh pemusnahan arsip, di situ ada formnya, form kosongnya, ada yang juga yang berbentuk Word, bisa diediting, bisa di-download lalu di-editing. Di situ ada, bisa di-scan barcode juga. Lalu selanjutnya ini pelaksanaan usul pemusnahan arsip. Jadi kalau pengusulan ini biasanya kita lama di pengecekan daumnya atau daftar arsip usul musnahnya karena harus dicek satu persatu arsipnya. Jadi apakah arsip tersebut benar-benar bisa musnah saat itu atau apakah seluruhnya bisa musnah atau ada yang permanen. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat di pedoman JRA di Permenaker BPN nomor 8 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip. Nah, ini contohnya misalnya DIPA yang APBN itu bisa dilihat retensi aktifnya 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir, retensi inaktifnya 3 tahun, dan berketerangan musnah. Misalnya DIPA tahun 2010. Kira-kira bisa musnah nggak sih? Itu 2010 setelah ada keterangan retensi aktif 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir. Berarti tahun anggaran berakhirnya adalah 2010. Dari 2010 ini ditambah 2, 2012, lalu ditambahkan 3, 2015. Jadi ingat, yang kita hitung itu baru jangka waktu penyimpanan. Retensi aktif ditambah retensi inaktif. Maka penyimpanannya adalah 5 tahun. Retensi aktifnya disimpan di unit pengolahnya 2 tahun, retensi inaktifnya disimpan 3 tahun di unit kearsipan. Yang sebelumnya peralihan ini bisa dilakukan dengan cara pemindahan arsip yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu kapan bisa musnahnya? Di tahun kedepannya atau setahun setelah masa penyimpanan berakhir. Berarti cara menghitungnya adalah 2 tahun ditambah 3 tahun ditambah 1 tahun. Sehingga baru bisa diusulkan musnah itu tahun 2016. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk daumnya itu sudah kami beritahu melalui Surat Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan nomor B garing PU.02.04 garing 302 strip 100.5 garing 8 Romawi garing 2023. Itu sudah kami kabari bahwa daftar arsip usul musnah yang tadinya berjumlah 8, kalau nggak salah 8 kolom, jadi berubah di peringkas kolomnya menjadi 6 kolom, yaitu berisi nomor,
jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan. Jadi sebenarnya untuk nomor, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan itu sama Oh, sama seperti penulisan pada usulan seperti sebelum-sebelumnya, hanya saja untuk kolom jenis arsip ini itu merupakan gabungan dari yang sebelumnya. Kalau ada kolom nomor berkas dan uraian, ini digabungkan menjadi satu, yaitu kolom jenis arsip. Nah, di kolom jenis arsip ini berisi mengenai nomor surat, uraian arsipnya apa gitu. Jadi ada di situ di kolom itu ada penanda tangan suratnya, ada tanggal suratnya, ada hal suratnya, dan ada nomor suratnya gitu. Itu harus ada karena untuk memudahkan ketika melihat ini sebenarnya retensinya benar-benar musnah atau tidak. Itu bisa dilihat ternyata di kolom jenis arsip ini, oh ternyata di JRA bisa musnah karena di situ sudah dituliskan jenis arsip pada JRA. Kalau misalnya jenis arsipnya berbeda dengan yang dituliskan pada JRA, misalnya SKPT. SKPT kalau dilihat di JRA itu memang tidak ada, tapi kalau misalnya kita cari dan kita telaah bersama-sama bahwa kalau di JRA itu namanya informasi pertanahan untuk SKPT. Jadi SKPT ini sebenarnya bisa dimusnahkan, hanya saja jenis arsipnya informasi pertanahan. Jadi nanti ditulisnya informasi pertanahan, nomor berkasnya, dan uraiannya. Nanti dituliskan di jenis arsipnya. Tapi kalau misalnya jenis arsipnya sama namanya misalnya SPM, itu nggak perlu ditulis lagi SPM, SPM nomor itu nggak perlu. Jadi langsung aja SPM nomor sama uraiannya apa. Jadi kalau misalnya SPM ini nggak perlu diuraikan satu persatu kayak Roya ya Bapak Ibu. Jadi cukup ringkasannya aja. Jadi itu SPM tentang apa. Yang penting itu ada nomor SPM-nya sama ada uraian mengenai itu SPM tentang apa. Begitu Bapak Ibu. Lalu itu ada unit pengolahnya. Jadi kalau misalnya unit pengolahnya berbeda, maka akan yang seperti tadi sudah saya bilang bahwa unit pengolahnya beda, maka tabelnya akan berbeda. Dan ini alamatnya, alamat kantornya ini berada di mana. Bu, selanjutnya, nah ini contohnya adalah surat mengenai persetujuan revisi petunjuk operasional kegiatan DIPA. BPN Pusat tahun 2008. Ini ditulisnya DIPA jenis arsipnya. Walaupun dalam aslinya ini bukan DIPA-nya gitu, tapi ini tetap jenis arsipnya adalah DIPA karena yang kita klasifikasikan merupakan isi suratnya. Isi suratnya ini tentang DIPA. Jadi akan kita masukkan ke dalam jenis arsip DIPA. Nomornya silakan ditulis kembali di jenis arsip, di kolom jenis arsip, tanggalnya, tanggal surat, tanggal berapa, halnya persetujuan revisi petunjuk operasional kegiatan DIPA. Nah, kalau misalnya kurang lengkap, itu mohon dilengkapi agar nanti bisa mempermudah baik dari Kanwil untuk memeriksa dan baik untuk UK1 yang akan memeriksa. Jadi nanti untuk kedepannya pemeriksaan dilakukan secara berjenjang, Kanwil juga akan memeriksa. Jadi itu setelah dilakukan pendampingan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober bulan lalu, pemeriksaan juga dilakukan oleh Kanwil dan pemeriksaan ini juga dilakukan satu persatu arsip karena untuk memastikan bahwa keseluruhannya ini benar bisa dimusnahkan seperti itu Bapak Ibu. Lalu tahunnya ini tahun 2008, tahun arsip, tanggal suratnya, jumlahnya satu berkas, biasanya kalau misalnya ditulis satu lembar itu boleh, satu eksemplar juga boleh, asal jangan satu bundel. Karena kalau misal satu bundel, dari pemikiran kita satu bundel itu misalnya surat dari Januari sampai dengan Maret, itu biasanya satu bundel. Tapi kalau satu berkas kan cuma
satu surat atau ternyata yang memberkas kayak SPM itu kan satu berkas. Atau boleh juga ditulis satu lembar. Itu baiknya memang lembar, tapi kalau misalnya memberatkan berkas juga boleh. Lalu ini ada tingkat perkembangan, apakah asli ataukah kopi, itu ditulis tingkat perkembangannya. Dan di inputnya karena kalau kami itu masih ada beberapa arsip yang belum memberkas, itu dituliskan memang misalnya ada 500 surat masuk. Nah, ini memang harus dimasukkan satu per satu surat. Jadi tidak bisa gelondongan seluruhnya. Misalnya surat masuk bulan Januari itu nggak bisa karena otomatis retensinya akan berbeda. Jadi tidak bisa dilakukan penggelondongan seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus dimasukkan satu per satu baik nota dinas, surat masuk, surat keluar itu harus dimasukkan satu per satu. Nah, ini adalah contoh daumnya. Kalau ini DIPA, ada DIPA, ada SPM, ada SPP. Ini cara penginputannya. Nah, bagaimana setelah persetujuan dari ANRI? Setelah kita mengusulkan, ini nanti kami akan bersurat dari kami ke Satker terkait penyampaian persetujuan pemusnahan arsip apakah seluruhnya disetujui atau ada yang tidak atau malah seluruhnya belum disetujui karena belum memasuki masa retensi eh retensi musnah gitu maksudnya. Itu bisa nanti dilihat di surat dari BULP ke Satker terkait. Lalu yang kedua, setelah berdasarkan surat tersebut, nanti Satker yang mengajukan usul musnah akan membuat SK penetapan pemusnahan arsip dengan berisi daftar arsip musnah. Dan mohon diperhatikan kembali bahwa seluruhnya arsip yang diusulkan itu musnah atau tidak. Itu jangan semuanya yang tidak diusulkan musnah berarti tidak ada di SK penetapan pemusnahan ini. Lalu selanjutnya dibuat undangan menjadi saksi pemusnahan arsip. Jadi untuk menjadi saksi pemusnahan arsip ini ditujukan kepada unsur pengawas dan unsur hukum. Jadi dari unsur pengawas itu adalah dari Irwil atau dari Irjen. Jadi silakan bersurat untuk sekaligus apa, mendampingi, mengawasi pelaksanaan pemusnahan arsip. Lalu ada juga unsur hukumnya. Unsur hukumnya ini kalau dari Kantah itu dari seksi 5, kalau dari Kanwil bidang 5, kalau dari pusat biasanya kalau kami sendiri itu mengundang Biro Hukum. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada berita acara pemusnahan arsip. Nah, ini pelaksanaannya. Jadi ketika melakukan pemusnahan arsip, maka dibuat berita acara pemusnahan arsipnya. Ditandatangani oleh Kakan dan seksi dari unsur pengawas. Nah, ini kalau misalnya dari daerah, kalau dari pusat itu eh, pimpinan pencipta arsipnya misalnya kepala biro dan saksinya dari unsur pengawas yang tadi unsur pengawasnya Irjen dan unsur hukumnya atau biro hukum gitu. Jadi kalau Kanwil disesuaikan juga. Lalu melampirkan daftar arsip musnahnya dan BA pemusnahan arsip. Jadi di BA pemusnahan arsip ini melampirkan daftar arsip musnah yang dimusnahkan dengan penandatangan yang sama dengan berita acaranya. Lalu selanjutnya kegiatan pelaksanaan ini seluruhnya harus didokumentasikan dan disimpan. Dan arsip-arsip yang telah tercipta ini dari mulai usulan sampai kegiatan pelaksanaan yang dilakukan itu menjadi arsip vital. Jadi dipastikan bahwa arsip tersebut utuh, ditandatangani basah, kalau memang yang basah, dan disimpan. Ini bersifat permanen. Jadi arsip ini merupakan arsip vital dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi harus terus disimpan karena takutnya nanti dicari kembali dan ini menjadi bukti kita gitu bahwa usulan ini dimusnahkan telah melalui prosedur dan sudah ada berkas-berkas pendukung dan ANRI pun siap menjadi saksi jika ada pencarian kembali usulan pemusnahan yang dilakukan ini.
Terima kasih. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Dian sebagai MC. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana atas materi yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu, tadi banyak sekali ya yang kita pelajari dari penyampaian dari Mbak Ana terkait pemusnahan arsip, mulai dari pentingnya kita melakukan pemusnahan arsip, kemudian manfaatnya, kemudian untuk pemusnahan arsip itu tidak sembarangan ya, harus melewati beberapa prosedur yang telah tadi dijelaskan. Mungkin Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin melakukan diskusi atau bertanya atau ada kendala terkait pemusnahan arsip, bisa disampaikan, bisa melalui chat ataupun bisa raise hand. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait pemusnahan arsip ataupun ada kendala mungkin bisa langsung ditanyakan, bisa melalui chat ataupun raise hand. Baik, Mbak Ana, ini sudah ada yang raise hand dari Kanwil Gorontalo, Bapak Indra. Kepada Bapak Indra dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Izin saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang terkait teknis di Daum, terutama di Daum. Yang pertama terkait kolom keterangan. Kalau ada beberapa contoh itu kan ada saya lihat terkait kondisi seperti yang tadi disampaikan, apakah dia rusak atau baik. Cuman ada juga yang kalau keterangan itu diisi lokasi penempatan dokumennya. Ini jadi sebenarnya yang betul seperti apa supaya kita satu apa eh, persepsi. Kemudian terkait unsur pada saat pemusnahan arsip untuk unsur pengawas dan unsur hukum. Kalau kami sebelumnya kemarin 3 satker, untuk unsur hukum itu kami perwakilannya dari seksi atau bidang 5, bukan dari biro hukum bukan dari biro hukum, dan unsur pengawasnya dari Itjen. Nah, ini untuk yang berikutnya seperti apa? Mohon arahan, apakah harus Itjen dan dari biro hukum atau Itjen dan bidang 5 atau seksi 5. Kemudian kami ingin bertanya juga terkait, kan ada perubahan untuk SK tim penyusutan, untuk yang sekarang sudah memakai perwakilan dari UK1 dan UK2. Misalnya dari Kantah yang sudah ada perwakilan nanti UK1 dan 2 untuk teknis pelaksanaan rapat, untuk rekomendasinya, itu apakah nanti melalui Zoom yang UK1 dan 2 atau seperti apa mekanismenya? Berarti kami bersurat dulu untuk undangan atau seperti apa? Karena yang sebelum-sebelumnya kan kami timnya hanya untuk satker yang di dalam saja timnya. Sekarang kan sudah melibatkan UK1 dan UK2. Ya, mungkin demikian dulu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Indra. Ada banyak sekali ya Pak untuk pertanyaannya. Alhamdulillah nih kita bisa berdiskusi. Mungkin Mbak Ana apakah mau langsung dijawab atau bagaimana Mbak? Ada 3 ya? Mungkin di itu aja dijawab Langsung satu saja ya. saya. Oh Ya. ya, baik. Silakan Mbak Ana. Ya, izin terima kasih Bapak Indra atas pertanyaannya. Jadi yang pertama ini ada 3 pertanyaannya izin Bapak Indra. Yang pertama itu penulisan kolom keterangan. Jadi saya izin juga jawab satu persatu. Untuk penulisan kolom keterangan ini sebenarnya bebas. Sebenarnya tidak diisi pun tidak apa-apa sebenarnya. Cuma kolom keterangan ini untuk mempermudah kita, apakah itu kondisinya sudah rusak atau tidak, atau seperti apa, atau diisi lokasinya di mana. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu mengikat. Harus apa sih diisinya itu tidak. Tapi sebenarnya untuk UK1 sendiri kami kolom keterangan ini kami gunakan dan kami isi dengan lokasi. Lokasi misalnya box berapa. Jadi kalau misalnya nanti pas rapat atau pas pencarian kembali, ini kayaknya belum bisa musnah deh. Ini bisa dilihat di lokasi boxnya. Atau kalau misal pakai karung berapa, pakai box berapa. Jadi untuk mempermudah kita kembali seperti itu, Bapak Indra.
Kalau misalnya bisa ditulis juga, kami maunya pakai kondisinya ini sebenarnya nggak kebaca nih, gimana ya nggak bisa nulis tahunnya gitu. Itu bisa ditulis aja di kolom keterangan bahwa kondisi misalnya suratnya sudah luntur gitu, sudah tidak terbaca di bagian tahunnya. Eh, Silahkan tulis di kolom keterangan aja bahwa surat tersebut sudah rusak dan sudah mulai hilang tulisannya seperti itu. Bisa dikondisikan saja kalau untuk kolom keterangan. Begitu. Yang kedua adalah unsur pengawasan dan unsur hukum. Oh, jadi kalau untuk pelaksanaan pemusnahan memang mengundang unsur pengawasan dan unsur hukum. Tapi kalau misalnya kami eh, kalau di pusat itu kebetulan unsur hukumnya kami mengundang Biro Hukum. Tapi kalau misalnya untuk di Kantah itu memang pakainya seksi 5. Jadi gitu Bapak Indra untuk unsur hukumnya, dan kalau untuk di Kanwil silakan untuk mengundang bidang 5 gitu Bapak. Jadi memang ada sedikit perbedaan di sini, tapi hanya itu aja sih perbedaannya. Untuk unsur pengawas kita sama-sama mengundang pihak Irjen begitu Bapak. Yang untuk yang poin yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga itu SK tim penyusutan. Oh, jadi yang untuk Zoom ini pelaksanaan rapat ini bisa mengundang kami, itu bisa lewat Zoom. Nanti di undangan kan usulan pemusnahan kan ada undangannya tuh, ada undangan. Jadi di yang berkas ketiga itu undangan rapat. Nah, itu bisa dilampirin aja misalnya Zoom-nya nomor berapa, itu bisa ditaruh aja di situ aja, nanti tinggal diundang aja bernota dinas lewat e-office mengundang itu Bapak Indra. Jadi memang mengundang pihak Kanwil, tapi kalau misalnya Kanwilnya mau datang secara langsung dalam pelaksanaan rapat itu bisa juga, jadi kondisional aja. Tapi kayaknya kalau untuk kami Biro Umum cukup mengundang dari Zoom saja Bapak, begitu. Begitu saja sih Pak. Apa ada yang kurang atau mau tambahkan? Izin, Mbak Anda boleh satu pertanyaan lagi Boleh, terkait boleh. ini alurnya kan untuk berkas yang aktif itu salah satunya disimpan di central file. Nah, ini kalau pada kenyataannya sekarang kan itu masing-masing unit pengelola dan apa masing-masing misalnya saya sebagai Kasubag itu memegang sendiri arsip aktifnya. Nah, sebaiknya seperti apa sih Bu pengelolaannya? Karena kalau saya nonton di YouTube itu sebenarnya dia ada ruangan sendiri, itu di bawah pengawasan arsiparis. Jadi misalnya kita mau mengambil dokumen yang kita perlu, itu kita perlunya meminjamnya ke arsiparis dulu. Nah, kenyataannya sekarang kan itu arsip itu masing-masing dipegang masing-masing pegawai. Nah, sebenarnya alur yang betul itu seperti apa sih, Mbak? Iya, izin menjawab lagi. Jadi kalau misalnya untuk arsip aktif ya Bapak ya, izin apa? Nah, arsip aktif itu sebenarnya dipegang pegawai itu sampai apa sih? Setelah disposisi atau seperti apa? Nanti sudah selesai masa aktifnya, seperti apa sebenarnya harusnya? Oh iya, jadi kalau misalnya arsip aktif itu dipegang unit pengolah itu bisa dilihat di JRA Pak. Jadi di JRA kan itu ada retensi aktif. Nah, di retensi aktif ini memang dipegang oleh unit pengolahnya. Jadi mereka menyimpan arsipnya masing-masing sampai retensi aktif itu selesai. Kalau misalnya arsip retensi aktif sudah selesai, lalu mereka seharusnya memindahkan arsipnya lewat berita acara pemindahan sama daftar arsip yang dipindahkan itu ke UK, ke unit kearsipan 3 kalau misalnya di Kantah. Jadi kalau di Kanwil unit kearsipan 2. Jadi memang kalau itu bisa dilihat di JRA-nya ya Pak, di retensi aktifnya. Seperti itu Pak. Siap, makasih. Oh, ya. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama Pak Indra. Baik, Pak Indra, terima kasih Mbak Ana dan Pak Indra, Mbak Ana, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin tadi terkait kolom keterangan ya, jadi dikembalikan lagi ya Mbak Ana ya kepada kantahnya, kanwilnya sesuai kebutuhan masing-masing ya. Kemudian untuk arsip aktif bisa dilihat di Peraturan Permen nomor
nomor 20 ya. Nomor 8 ya, mohon maaf, nomor 8 tahun 2020, dan nanti di sana terlihat kolom aktifnya berapa tahun, kemudian inaktifnya berapa tahun, terus keterangannya bisa musnah atau tidak. Izin Mbak Ana, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Mungkin sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu agar sudah bisa melakukan absen dengan kode presensi 3153 melalui PPSDM. Saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, ini dari Ibu Wiastuti Nurgina. Bagaimana bila pimpinan tidak menyetujui arsip yang akan dipindahkan meskipun sudah melewati JRA, dikarenakan pimpinan masih khawatir dokumen tersebut masih akan ditanyakan BPK, karena BPK kadang masih menanyakan kegiatan-kegiatan yang dokumennya sudah melewati JRA. Terima kasih. Izin Mbak Ana, apakah mau langsung dijawab? Ini terkait ini ya, ada arsip yang sudah melewati JRA, tetapi pimpinan tidak mengizinkan untuk memusnahkan karena takut ditanya oleh BPK ya. Hmm? Oh, dipindahkan ya, sebentar. Kenapa dipindahkan? Oh ya, ya dipindahkan, maaf, bukan dimusnahkan. Izin Mbak Tian menjawab lagi nih. Iya. Ini mungkin terkait arsip keuangan ya, seperti SPM ya, izin Mbak Tian ya. Seperti ya. SPM. Mungkin Oke. seperti SPM dokumen pembayaran ya yang sering ditanyakan oleh BPK. Iya, izin menjawab untuk arsip-arsip ini kan bisa dilihat kalau misalnya sebenarnya kan untuk retensi SPM ini kan cukup lama dan cukup panjang. Kalau nggak salah bisa di total 9 atau 10 tahun seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pemindahan arsip ini bukan serta-merta kita menghapuskan kan. Kita hanya memindahkan tanggung jawabnya aja dari UP ke UK gitu, dari seksi ke TU seperti itu. Jadi pemindahan ini bisa nanti kalau misalnya ditanyakan atau ke BPK bisa nanti berkoordinasi dengan UK bahwa kita mau meminjam nih arsipnya gitu. Nanti mungkin prosedurnya bisa bernota dinas atau seperti apa, harusnya sih bernota dinas bahwa surat ini lagi ditanya BPK, kami bisa meminjam kemana ya, atau nanti kalau misalnya masih bingung prosedurnya seperti apa ya gitu. Itu bisa nanti eh, bersurat bernota dinas ke UK-nya saja seperti itu. Baik, Mbak Ana, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana Ibu Wiastuti? Apakah sudah cukup? Jadi memang untuk arsip-arsip yang sering ditanyakan BPK itu terkait dokumen keuangan ya Mbak Ana, dan itu di JRA pun untuk masa aktifnya sudah cukup lama ya, 2 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan selesai. Jadi mungkin itu sudah cukup ya untuk penyimpanan arsip aktifnya. Nanti setelah itu bisa dipindahkan dan itu nanti masih bisa diakses kita dengan cara tadi yang sudah dijelaskan melalui bersurat kepada UK unit ketersipannya. Mungkin kita lanjut ya Mbak Ana ya pada pertanyaan selanjutnya Silakan Mbak Tian. dari Ibu Linita Pitria. Izin bertanya Ibu, untuk SK tim panitia pemusnahan di Kanta harus menyatakan anggota UK di atasnya sampai dengan UK 1 ini artinya kita melibatkan perwakilan dari Kanwil saja cukup atau harus juga ada perwakilan dari pusat. Izin bertanya lagi Bu, jika pemusnahan tahun lalu masih terhambat karena adanya kekurangan eviden, apakah bisa mengajukan usul musnah untuk periode berikutnya? Silakan Mbak Ana. Baik, Ibu Linita. Jadi SK tim panitia pemusnahan di Kanta memang harus menyertakan anggota UK di atasnya sampai dengan UK 1. Ini arahan dari Bu saya izin lupa pas lagi waktu kemarin Dari pendampingan. dari kita waktu acara kegiatan pendampingan itu ada narasumber dari Andri, kebetulan lupa untuk namanya, Ibu Asih ya kalau nggak salah ya Mbak Ana ya.
Pak Asif, ya itu Bu memang. Susanti, Mbak Tian, Oh Bu iya, Bu Oh iya, Bu Santi, Susinta. Santi. Iya, mohon Mas maaf Mbak Sarah. Tias, lupa. Iya, Bu Susanti ya merekomendasikan untuk jadi untuk UK1 pun terlibat ya dalam SK-nya. Seperti itu ya Iya, Mbak Ana ya. betul. Iya, betul. Jadi, karena kemarin kami pun baru dikabari bahwa karena pengecekan usulan pengusaha ini kan dilakukan secara berjenjang dari eh, UK3 sendiri kan sebenarnya juga ikut apa ya, memeriksa usulannya sendiri gitu kan. Lalu UK2 akan memeriksa juga. Nah, UK1 juga akan ikut memeriksa. Jadi ini ada partisipasi masing-masing UK gitu di situ. Jadi eh, disarankan untuk dimasukkan ke dalam SK tim seperti itu. Tidak harus banyak, satu perwakilan juga tidak apa-apa. Begitu. Jadi ada UK dari Kanwil juga, ada dari pusat juga seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, jika pemusnahan tahun lalu masih terhambat karena ada kekurangan dividen, apakah bisa mengajukan usul musnah untuk periode berikutnya? Jadi kalau misalnya eh, saya izin menyarankan bahwa kalau misalnya yang usulan sebelumnya belum rampung, itu saya harap untuk dirampungkan dulu karena nanti takutnya terjadi kebingungan gitu. Ini mana usulan yang pertama, mana usulan kedua, sedangkan usulan pertamanya aja masih kekurangan eviden begitu Ibu. Jadi saya sarankan untuk merampungkan dulu, memperbaiki dulu, baru mengajukan usul musnah untuk periode berikutnya seperti itu Ibu. Gitu Mbak Tian. Apa ada tambahan Mbak? Baik Mbak Ana, terima kasih. Apakah Bu Linita ada tambahannya atau mohon maaf tadi ya Bu Linita, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin nanti untuk yang dari SK perwakilan dari pusat itu bisa dimasukkan sebagai anggota ya Mbak Ana ya? Iya Iya betul, betul, dimasukkan dimasukkan sebagai sebagai anggota. anggota aja. Iya, mungkin sudah cukup ya. Ini dari Bu Linita juga ada pertanyaan lagi. Mohon bantuannya Ibu, kalau arsip permohonan blokir SHM itu termasuk klasifikasi arsip apa ya Bu? Dan masa JRA-nya berapa tahun untuk aktif dan inaktifnya? Izin Ibu Linita, mungkin saya mau tahu lebih lanjut tentang blokir ini karena kebetulan kalau kami nggak bersentuhan langsung ya, yang Mbak Tian ya sama arsip blokir SHM itu. Mohon untuk dijelaskan seperti apa bentuk blokir SHM itu. Izin Ibu Linita. Izin Bu Linita mungkin bisa eh, menjelaskan lewat kolom chat atau raise hand. Karena memang untuk arsip permohonan blokir SHM kebetulan kita tidak di teknis, jadi jujur mungkin tidak mengetahui ya apa aja jenisnya, kurang mengetahui. Mungkin dari Mbak Tias izin Mbak, apakah bisa menambahkan? Apa ya Mbak? Maaf Mbak Eh, Tian tadi. terkait ini Mbak, terkait kalau arsip permohonan blokir SHM itu termasuk klasifikasi arsip apa dan masa JRA-nya berapa tahun untuk aktif dan inaktifnya? Aduh, saya tidak hafal ya kebetulan ya kalau blokir ini kebetulan yang ada di PHPT ini kan informasi pertanahan ya. Kalau Iya, nggak salah ya. Dia memang belum seluruhnya sih memuat apa namanya uraian jenis arsip dari seluruh kegiatan kita. Nah, sekarang kan kita mau merevisi peraturan dari klasifikasi arsip juga ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin nanti kita kaji kembali apakah blokir ini termasuk di mana ya nanti coba kalau memang kita sudah dapat dan koordinasi dengan Andri, nanti coba nanti kita informasikan Bapak Ibu di ini kali ya, di Karsipan ya, di grup Karsipan ya Mbak Tian ya. Karena memang harus iya, diskusi juga dengan orang Andri, kira-kira sebelum kita tetapkan masuk kemana nih yang condong gitu kan ya. iya, iya Mbak. Seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Tian. Iya. Terima kasih Mbak Tias. Mungkin nanti ini kita untuk JRA memang harus diupdate lagi ya Mbak. Kebetulan kita sedang menyusunnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, izin. Mbak Tian masih mute Mbak Tian.
Saya ulangi, Bapak dan Ibu, izin bertanya dari Kantor Kabupaten Lebak. Mohon izin, Kantor Kabupaten Lebak sudah pernah mengajukan permohonan pemusnahan arsip pada bulan Februari 2024 dengan dokumen usulan yang sudah lengkap sampai dengan surat kanwil ke BULP. Untuk tindak lanjutnya bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Izin Batian kalau kalau mohon maaf tadi ada eh oke. Tadi ada kendala teknis, mohon maaf Bapak Ibu. Untuk yang Kanta Kabupaten Lebak, kebetulan ini PIC-nya sedang tidak ada di kantor, lagi ada acara kegiatan lain. Mungkin bisa menghubungi PIC-nya langsung, yaitu Mas AG. Tapi kebetulan lagi ada kegiatan. Kalau terakhir kami menghubungi itu sebenarnya sempat lewat saya untuk Kabupaten Lebak. Kalau misalnya memang sudah selesai diperbaiki dan uh, sudah lengkap, itu bisa nanti dikabari lagi oleh PIC-nya apakah usulan Ibu atau Bapak itu sudah bisa diusulkan. Kalau misalnya sudah bisa diusulkan, kami akan mengusulkan pada bulan depan, yaitu bulan Desember. Tapi untuk keterangan lebih lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh PIC-nya ya, Bapak Ibu, karena saya tidak tahu perkembangannya. Jadi gitu Mbak Tian. Ya, baik Mbak Ana, mungkin terkait untuk pemusnahan arsip yang masih belum tindak lanjut ya. Memang kita ada PIC-nya masing-masing dan mungkin kita mengantri juga ya Mbak Ana ya untuk tindak lanjutnya karena banyak sekali satker yang melakukan pemusnahan arsip. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan langsung kepada PIC-nya. Kemudian di sini ada dari Bapak Fadil Adam, izin bertanya Ibu, kalau arsip terkait dengan pihak ketiga atau CV itu bisa dimusnahkan atau tidak? Mungkin ini arsipnya terkait dengan pihak ketiga atau CV itu sangat luas ya Mbak Ana ya. Iya, Contohnya kan ada kwitansi juga ya, dia berhubungan dengan pihak ketiga, kemudian berita acara serah terima barang. Mungkin ini harus dijelaskan lebih spesifik ya iya tentang betul-betul. apa ya arsipnya karena kita juga tidak bisa mengira-ngira karena mungkin untuk arsipnya JRA aktif dan inaktifnya juga berbeda-beda ya Mbak Ana ya. Betul. Jadi mungkin nanti bisa minta tolong untuk dijelaskan Bapak Fadli Adam untuk dijelaskan. Ya, untuk dijelaskan mungkin Bapak Fadil Adam bisa lewat chat dijelaskan atau mungkin raise hand Bapak terkait jenis arsipnya yang lebih spesifik itu apa contohnya. Mungkin kita lanjut dulu ya Mbak Ana Oh ya ya, sambil menunggu ini ada yang raise hand dari Ibu Yuni. Silakan Ibu Yuni. Iya, terima kasih Bu. Izin Iya, bertanya baik. terkait dengan pemusnahan arsip untuk arsip keuangan yang kalau arsip keuangan kan lebih dari 10 tahun ya Bu. Tapi kalau bagaimana belum ada pemeriksaan. Jadi yang pada tahun 2014 itu ada pemeriksaan dari inspektorat tapi sampelnya di kantah lain sehingga tidak diperiksa di kantah kami. Apakah itu sudah bisa dimusnahkan atau bagaimana Bu? Mohon petunjuk dan arahan. Yang kedua mungkin di luar dari topik Bu, untuk pengarsipan dari BTSU dan Warka, apakah masih dimungkinkan untuk menggunakan album BTSU atau dan Warka atau sudah menggunakan box arsip Bu? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Di sini ada dua pertanyaan yang banyak. Yang pertama tadi terkait
eh, sampel arsip keuangan ya yang belum diperiksa BPK apakah bisa dimusnahkan. Kemudian yang kedua terkait pengarsipan BTSU dan warkahnya apakah bisa di album ataupun di kerdus ya. Silakan Mbak Ana untuk menjawab. Jadi izin Ibu Ibu Yuni, jadi kalau misalnya usulan eh, tadi yang untuk sampel ini kan kalau misal pemeriksaan itu memang sampling ya. Jadi tidak seluruhnya itu eh, akan akan di apa akan diperiksa satu persatu kantah gitu. Jadi itu kami anggap sebagai sudah diperiksa gitu. Karena memang prosedurnya pemeriksaan seperti itu ya, Mbak Tian ya. Ya, 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 memang seperti itu ya. Untuk pemeriksaan memang tidak semua ya hanya sampling dan kita sudah merujuk ke peraturan ke JRA untuk dokumen keuangan itu masa aktifnya itu 2 tahun setelah pemeriksaan tindak lanjut pemeriksaan selesai dan 5 tahun untuk inaktifnya. Jadi kita total itu sekitar 9 sampai 10 tahun. Ketika memang sudah melewati masa inaktif dan bisa dimusnahkan itu kita bisa musnahkan karena nanti jika BPK minta kita pun bisa menjelaskan ya tentu untuk memusnahkannya itu kita mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh instansi kita. Kita sudah bisa membuktikan dengan menunjukkan JRA-nya kemudian untuk kelengkapannya juga sudah ada administrasi sudah disetujui sudah oleh Andri jadi untuk BPK mungkin yang penting kita bisa menjelaskan dan kita tidak melanggar aturan itu insya Allah ya menurut saya itu sudah bisa diterima oleh pemeriksa seperti itu dan kita pun bisa menjelaskan kenapa dimusnahkan karena mungkin kita nanti akan numpuk terus dan kita juga keterbatasan ruangan seperti itu Ibu mungkin seperti itu Mbak Ana. ya izin kebetulan Ibu Mbak Tian ini sebelumnya bekerja di Biro Keuangannya Menpora. Jadi saya memang cari validasi dari beliau. Jadi memang kalau misalnya usulan itu bisa silakan dimusnahkan asalkan eh, yang seperti yang lainnya itu yang tadi yang dari kantah lain itu sudah diperiksa itu bisa bisa nanti diusulkan pemusnahannya aja sesuai dengan tanggal kapan dia diperiksa gitu kan sesuai yang penting sudah dilakukan pemeriksaan. Yang kedua itu BTSU apakah masih bisa atau masih boleh disimpan di album begitu ya Ibu Yuni ya. Jadi kalau misalnya BTSU ini memang baiknya kalau dari ilmu kearsipan ya yang saya tangkap itu baiknya memang di box arsip. Kenapa kalau di box arsip ini dia itu tidak seperti album, tidak mengandung plastik. Jadi kelembabannya lebih bisa terjaga, apalagi kita itu masih jarang menggunakan dehumidifier atau apa ya, memfilter kelembabannya kita kan nggak semua kantah punya. Jadi memang lebih baik itu menggunakan box arsip. Jadi box arsip ini selain dia sirkulasinya bagus, dia juga nggak ada unsur plastik. Jadi kalau misalnya ada unsur plastik nih, jadi air yang masuk itu bisa terjebak dan bisa menghancurkan arsip itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya lewat box, misalnya ada basah-basah sedikit dari luar, itu udah kelihatan dari boxnya. Jadi kita bisa mendeteksi, oh ternyata itu basah. Jadi kita bisa melindungi arsip di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ruangan lembab, yang pertama kali kena jamur itu boxnya. Jadi kita bisa mendeteksi dan kita bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap arsip yang kita simpan. Jadi lebih baik memang kalau dari sudut pandang kearsipan memang baiknya menggunakan box arsip begitu. Ibu izin. Apa ada yang mau ditanyakan? Mbak apa masih kurang jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Yuni dan Mbak Ana ya. Mbak Ana izin ini ada yang raise hand lagi dari Ibu Indah. Kepada Bu Indah dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Saya Indah dari Kanta Kabupaten Gorontalo. Di sini kami sebelumnya sudah pernah mengajukan untuk pemusnahan arsip, tetapi ada dikembalikan lagi di mana proses disuruh diperbaikan dokumen.
dan memakai daum yang baru. Tetapi saat saya cek kembali untuk fisik berkasnya sudah tidak ada, Mbak. Jadi sewaktu itu masih dengan pejabat yang lama. Mungkin berkasnya sudah dipindahkan ke gudang, cuma belum dicek. Apakah bisa saya mengusulkan baru? Dan untuk pengusulan baru, apakah harus dibuat SK di mana penanggung jawabnya adalah kepala kantor, Bu? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Indah. Silakan Mbak Ana. Ya, izin Bu Endah dari kantor Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang berkasnya ada beberapa kasus yang dimana pengusulannya itu menggunakan pengusulan baru gitu. Jadi memang biasanya kami membolehkan saja pengusulannya dengan pengusulan baru. Jadi menyebutkan usulan sebelumnya, misalnya di surat permohonannya itu menyebutkan usulan sebelumnya tidak ditindaklanjuti dan beralih, pokoknya intinya beralih dengan pengusulan saat ini dengan menggunakan daum yang sama gitu atau mungkin ditambahkan. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja dengan SK timnya berarti SK tim yang baru dengan pejabat yang saat ini sedang menjabat dan pengelola arsip yang saat ini juga sedang mengembang tugasnya. Jadi silakan saja Bu Endah, Bu Indah, silakan. Apa ada yang masih bingung? Bagaimana? Oh ya, oke. Makasih Mbak. Berarti saya harus membuat SK baru ya dengan kepala kantor yang baru. Untuk dokumennya, mungkin kalau seandainya dokumennya ada perubahan atau ada tambahan untuk pengusulannya, apa bisa? Ya bisa silakan Mbak Indah. Jadi nanti di daumnya ditambahkan saja, terus dengan catatan juga notulennya juga ditambahkan juga bar jumlahnya. Asalkan semuanya benar sama jumlahnya. Jadi sebenarnya sih antara daum sama lampiran rekomendasi memang bisa berbeda. Jadi yang pasti itu lampiran rekomendasi. Nah, jumlahnya itu harus sama dengan lampiran rekomendasinya. Jumlah yang diusul musnahkannya ini gitu. Oh iya, baik, baik, baik. Terima kasih Mbak. Iya, Ya, sama-sama. terima kasih Bu Indah. Ya, mungkin yang untuk yang terkait SK juga ada peraturan baru ya Mbak untuk Mbak Ana ya untuk menambahkan anggota dari Kanwil dan pusat ya. Jadi mungkin lebih baik diperbaharui ya. Iya, Iya, betul, dibikin lagi Mbak ya. Dian. Nah, kemudian ini Mbak Ana ada eh, apa pertanyaan dari chat, izin bertanya dari Kanta Kabupaten Rejang Lebong. Mohon izin Kanta Kabupaten Rejang Lebong sudah pernah mengajukan permohonan pemusnahan arsip dengan dokumen usaha yang sudah lengkap sampai dengan surat kanwil ke BULP. Sampai sekarang kami belum mendapat surat persetujuan dari pusat. Terima kasih kepada Mbak Ana. Mungkin ini oh izin untuk Rejang Lebong ini kebetulan saya yang tindak lanjut. Jadi sebelumnya saya menghubungi Bapak Belpi. Nah, terakhir kami terakhir usulan royanya ini masih ada perbaikan. Jadi mungkin nanti bisa menghubungi secara langsung karena usulan pemusnahannya ini kebetulan saya terakhir kali berkontak dengan beliau itu lama 6 Juli 2022 dan sudah saya sampaikan juga bahwa usul musnahnya ini usul musnahnya ini ada perbaikan gitu. Saya izin mengecek kembali untuk Kanta Rejang Lebong.
Oh, mungkin ini untuk yang ini ya, yang tahun 2024 ya. Untuk yang 2024 kebetulan sudah bukan saya. Untuk yang 2022, mohon maaf ternyata sudah dapat persetujuan ya untuk pemusnahan arsipnya. Mungkin yang untuk selanjutnya ini dengan PIC yang kebetulan bukan saya. Nanti nanti akan disampaikan oleh PIC-nya. Mungkin bisa mohon ditunggu karena usulan pemusnahan ini sangat lagi gencar-gencarnya. Sedang dilakukan, mungkin lagi dalam proses antrian, mungkin bisa ditunggu kembali gitu. Izin Bapak Ibu. Iya, baik Bapak dan Ibu, memang kita untuk proses pemusnahan ini sedang mengantri ya banyak sekali, dan kita pun memang harus mengecek satu persatu karena kita jika asal mengajukan ke ANRI, dari ANRI pun akan ditolak dan itu akan merugikan satker lain yang mengajukan, dan itu yang sudah rapi nanti juga akan ketolak lagi. Mungkin nanti kita akan sampaikan kepada PIC-nya ya. Tadi untuk yang Kantah Rejang Lebong ya, dari Pantah Rejang Lebong, mohon maaf, nanti kami akan sampaikan ke PIC-nya. Kemudian kita lanjut ya, Mbak Ana, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, apakah arsip yang akan dimusnahkan dialih mediakan dulu atau seperti apa? Terima kasih. Silakan Mbak Ana. Terima kasih Ibu Inca atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya arsip yang akan dimusnahkan itu nanti pelaksanaan pemusnahannya harus dihapuskan keseluruhannya. Jadi yang hanya tersisa itu daftar arsip musnahnya aja. Jadi informasi baik dari soft copy maupun hard filenya itu harus dimusnahkan, baik fisik soft copy-nya itu harus dimusnahkan. Jadi tidak ada satupun yang tersisa. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nanti BPK nanya gitu, loh ini arsipnya masih ada, kok fisiknya udah nggak ada, nanti bisa jadi pertanyaan lagi. Jadi mending seluruhnya dihapuskan agar nanti nggak jadi panjang gitu. Kita sudah benar memusnahkan dan sesuai prosedur juga, sudah dapat persetujuan juga dari kepala ANRI gitu. Jadi seluruhnya harus musnah, harus sirna, kecuali daftar arsip dan berkas-berkas susulan pemusnahannya saja. Seperti itu, Ibu Indri. Ya, Bu Indri, apakah ada yang sudah cukup atau ingin ditanyakan lagi? Mungkin ini untuk terkait arsip yang akan dimusnahkan itu eh, sebenarnya tidak perlu dialih mediakan ya. Untuk alih media itu adalah arsip-arsip yang bersifat permanen atau arsip vital. Dia statusnya permanen. Jadi jika arsip itu dimusnahkan berarti itu bukan permanen dan kita tidak perlu mengalih mediakan. Karena nanti ujung-ujungnya akan dimusnahkan. Dimusnahkan itu harus hilang informasi, baik itu fisiknya maupun misal kita sudah telah terlanjur mengalih mediakan, itu pun harus dihapuskan untuk soft file-nya seperti itu. Nanti ada metode-metode tertentu. Kemudian mungkin bisa lanjut ya Mbak Ana ya. Iya, silakan Mbak Dian. Di sini dari Kantah Kota Yogyakarta. Izin bertanya, untuk berkas data dukung atau lampiran dari sebuah berkas permohonan pertimbangan teknis pertanahan tanpa PNBP, apakah bisa langsung dimusnahkan atau perlu inventaris ke dalam daftar arsip usul musnah terlebih dahulu karena atas dasar pertimbangan terkait nilai gunanya yang dianggap bukan dari kesatuan dari berkas utamanya. Terima kasih, mohon pencerahannya. Eh, Silakan Mbak Ana untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk berkas atau data dukung dari lampiran dari sebuah berkas. Ya. Bentuknya formulir ya Mbak Ana atau Nah, ini mungkin butuh kepastian lagi seperti apa bentuknya. Kalau misalnya memang non-arsip, bisa dimusnahkan, tapi kalau ini merupakan data dukung ya, ini kalau misalnya, tapi saya sebenarnya izin Bapak Ibu, sebenarnya saya bingung. Ini berkas data dukungnya, tapi bukan dari kesatuan berkas utamanya. Nah, ini yang mungkin mau minta tolong untuk dijelaskan kembali. Mungkin Ibu Floriska, ini seperti apa contohnya? Baik, dari Kantah Kota Yogyakarta mungkin bisa menjelaskan lebih rinci ya. Bisa raise hand atau di kolom chat.
ini sepertinya bisa apa ya itunya kalau misal memang bukan arsip bisa langsung itu ya dimusnahkan ya Mbak Betul, Ana ya, kalau tanpa klasifikasian. iya tanpa harus kita usul musnahkan ke Andri. Tetapi kalau memang dia satu kesatuan berkas dengan misal dia warkah itu tidak boleh ya kalau warkah itu misal apa ya, mungkin Roya atau apa Roya. permohonan Roya itu merupakan salah satu dukung itu kita tetap harus diusulkan ke Andri. Jadi jika memang bukan arsip ya nggak apa-apa ya langsung dimusnahkan saja. Ya, betul. Jadi memang kalau misalnya penilaian arsip yang bisa dimusnahkan atau tidak, sebenarnya kita juga harus tahu bentuk arsipnya seperti apa sih gitu. Takutnya nanti kalau misalnya saya jelaskan langsung di sini, takut ada yang oh ternyata seperti ini gitu, terjadi misinformasi atau seperti apa gitu, Mbak Tian. Mungkin ini kita pending dulu kali ya. Iya, iya, iya Mbak Ana. Mungkin atau dari kantah lain mungkin bisa menjelaskan, mungkin sama ya kasusnya. Mungkin ada kasus yang sama dengan Kantah Kota Yogyakarta ini. Baik, Mbak Ana, kita lanjut saja ya untuk pertanyaan selanjutnya sambil menunggu dari Ibu Astuti Nurdina. Izin Bu, arsipnya termasuk surat-surat undangan, tidak hanya SPM atau dokumen saja, dokumen keuangan saja. Oh, ini mungkin nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya, yang sebentar saya agak lupa tadi pertanyaan yang, oh yang ini ya. Oh iya, baik untuk yang sudah dipindahkan ya, meskipun sudah melewati JRA dikarenakan pimpinan masih khawatir dokumen tersebut masih akan ditanyakan BPK. Silakan Mbak Ana mau menjawab atau tadi Hmm, mungkin tadi mungkin sudah dijelaskan ya Mbak Ana, ketika dipindahkan itu kita masih tetap bisa mengakses ya. betul, Jadi betul. hanya Hanya saja saja sekarang sekarang penanggung penanggung jawabnya jawabnya sudah sudah berbeda gitu. Jadi UK, jadi bisa langsung menghubungi UK-nya aja. Misalnya undangannya itu disimpan di sana karena sudah retensinya ya sudah memasuki masa inaktif, itu bisa langsung diakses di sana karena juga kalau misalnya SPM cukup lama, 4 tahun ya. Kalau dari total dari totalnya aktifnya 2 tahun biasanya, setelah tindak lanjut selesai ya. iya Mungkin betul 4 tahun betul. ya, sekitar 4 Iya, tahun. sekitar 4 tahun. 2 tahun pemeriksaan, 2 tahun retensi aktif. Tapi kalau misalnya ternyata pemeriksaannya 3 tahun, ya itu bisa disesuaikan. Baik, Mbak Ana, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya dari Kantah Lampung Utara. Izin bertanya, Bu, cara-cara pemusnahan arsip itu antaranya seperti apa ya, Bu? Oh, mungkin ini cara ketika kita mengajukan musnah, arsipnya sudah disetujuin dari Andri, bagaimana metodenya ya? Metode pemusnahan arsip mungkin ya, Mbak Ana ya? Oh iya, iya betul betul Mbak. Silakan, Mbak Ana. Mungkin seperti itu. Jadi Silakan, Mbak Ana. ya izin untuk cara pemusnahan arsip itu memang ada berbagai metode. Salah satunya sebenarnya ada pembakaran. Pembakaran ini memang sangat dihindari, tapi untuk eh, kebaikan, maksudnya untuk kebaikan lingkungan gitu. Karena sebenarnya ada beberapa wilayah yang butuh perizinan untuk salah satunya pembakaran ini gitu, karena ini akan merusak lingkungan. Eh, Lalu ada juga bulking menggunakan bahan kimia dan satu lagi itu bisa dilakukan dengan membubur bubur menjadikan bubur gitu. Jadi nanti arsipnya ini akan dijadikan bubur, diolah kembali. Lalu ada juga pencacahan. Nah, pencacahan ini dilakukan dengan mesin shredder. Biasanya kalau kami menggunakan pihak ketiga atau bisa juga melakukan sendiri jika punya mesin shredder ini. Jadi berikut itu aja sih yang bisa dimusnahkan asalkan informasi arsipnya itu benar-benar hilang, tidak bisa terbaca. Itu sih intinya kalau misalnya melakukan pemusnahan arsip. Itu Mbak Tian. Izin Bapak Prayuda Putra. Ya. Baik, Mbak Ana, terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan Bapak Prayuda?
Kalau tidak ada, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Bu, kami dari Kanwil Bengkulu, kami sudah cross-check di JRA terkait personal file itu permanen, artinya tidak bisa dimusnahkan. Tetapi bagaimana dengan arsip personal file itu yang kopian atau bukan yang asli, Ibu? Apakah tetap permanen atau bisa dimusnahkan? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Mbak Ana ya. Eh, Berkas kepegawaian, iya, berkas kepegawaian. Oh ya, baik. Kalau tidak salah di JERA itu untuk arsip personal file atau arsip kepegawaian perorangan itu bisa dimusnahkan ya Bapak Ibu asal eh, tanggung jawabnya sudah selesai, sudah pensiun, itu sudah bisa dimusnahkan. Itu bisa dilihat di JRA kapan retensinya, dan yang nggak bisa dimusnahkan atau yang berketerangan permanen itu khusus untuk eselon 1. Untuk menteri eselon 1 itu nggak bisa dimusnahkan karena untuk pejabat itu mereka bertanggung jawab terhadap beberapa file juga, dokumen juga gitu, itu nggak bisa dimusnahkan. Dan mungkin untuk kantah yang tidak bisa dimusnahkan atau disimpan itu baiknya dari kakannya saja gitu. Jadi untuk selebihnya pegawai biasa atau misal yang lainnya PPNPN itu bisa bisa dimusnahkan. Hmm, Bisa langsung diinventaris saja. Mbak Ana, ini juga ada pertanyaan mungkin untuk yang kopin atau bukan yang asli itu mungkin bisa langsung dimusnahkan ya Mbak. Yang penting aslinya ada ya. Oh enggak, maksudnya masih yang keterangan asli mungkin ijazah asli atau petikan gitu asli. Iya. Itu kan ada yang kategorinya asli ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu bisa masih di. Oh iya. Ya. Oh Kalau ya, di mohon sini, maaf. ya di sini Jadi kalau silakan. silakan Mbak Tian. Di sini ada tambahnya, tetapi bagaimana dengan arsip personal file itu yang kopian atau bukan yang asli, Ibu? Apakah tetap permanen? Statusnya sama? Apakah sama dengan yang asli bukan kopian? Apa yang eselon 1 ya tadi yang pimpinan? Apakah tetap Iya. permanen atau bisa langsung dimusnahkan? Bisa Bisa nanti nanti diinventaris. diinventaris, diusulkan saja. Tapi kalau misalnya, jadi bahwa yang kopi ini yang disimpan adalah kopi ya izin. Kalau berarti kalau misalnya simpannya adalah kopi, tinggal diusulkan saja karena mungkin yang aslinya dipegang sama pemilik aslinya. Jadi nanti eh, bisa dibuktikan, maksudnya diusulkan musnah karena berarti sudah mulai pertanda kalau bahwa berkas ini sudah tidak ada di satker tersebut gitu. Makanya diusulkan saja yang untuk eh, yang personal file ini. Untuk yang aslinya mungkin bisa diserahkan ke pegawai. Kalau ada saran sih dari pimpinan, kalau misalnya aslinya bisa bisa diserahkan saja ke yang bersangkutan gitu, ke yang pegawai yang bersangkutan. Mungkin butuh sebagai memori kolektif beliau. Dan untuk yang kopian bisa langsung diusulkan saja, memang lebih baik diusulkan karena berarti sebagai tanda bahwa arsip pegawai tersebut sudah tidak disimpan gitu di satker terkait gitu Mbak Tian. Izin Ibu Septi. Ya, baik Mbak Ana, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin kita lanjut lagi ya Mbak Ana, ada pertanyaan ini dari Kantah Sulsel ya. Izin bertanya, saya dari Kanwil, mohon maaf dari Kanwil Sulsel, mohon izin Bu, ini saya masih belum ada gambaran bagaimana untuk beberapa tahun ke depan yang layanan pada Kantor Pertahanan se-Indonesia sudah menerapkan layanan berbasis elektronik mulai dari tahun 2024. Apakah SPS layanan elektronik yang sudah berbasis sebagai layanan elektronik tidak perlu dibuatkan pemusnahan arsip dengan menggunakan berita acara? Oh ini karena mungkin saat ini di Kanwil dan Kanwil sudah menerapkan ya untuk arsip elektronik, mungkin apakah pemusnahannya sama dengan menggunakan berita acara atau tidak perlu dilakukan pemusnahan seperti itu, mungkin Mbak Ana yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan Kanwil Sulsel. Silakan Mbak Ana. Izin menjawab. Untuk usulan pemusnahan arsip tetap melakukan apa ya, seperti itu prosedurnya. Jadi mengusulkan, diinventarisir, nanti
mengusulkan ke Andri tetap seperti itu. Untuk metodenya pun memang berbeda untuk arsip elektronik ini dengan arsip yang fisik manual gitu. Jadi ada yang namanya deletion, ada override, ada shredding, ada degassing, ada destruction. Jadi tergantung kebutuhan. Misalnya arsip tersebut baiknya di override atau ditimpa lagi biar nggak kebaca arsipnya. Jadi memang kalau misalnya arsip elektronik itu tetap harus diusulkan di data juga. Nanti kan ini juga nanti mungkin ada pencarian kembali. Cuma beda fisiknya aja gitu. Jadi tetap dilakukan gitu Mbak Tian. Ya, ya baik Mbak Ana. Jadi untuk arsip elektronik tetap dilakukan pemusnahan ya Mbak Ana sesuai dengan JRA-nya dan itu tetap prosedurnya hampir sama, cuman metodenya saja ya karena berita acara pun dibutuhkan ya untuk membuktikan kalau memang telah dimusnahkan arsip tersebut. Izin Mbak Ana, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, untuk unsur pengawasan, apakah yang bersurat ke Ijen UK2 atau UK3? Terima kasih. Izin Ibu Dini dari Kota Tegal. Tegal. Jadi boleh langsung aja bersurat tanpa harus berjenjang, langsung bersurat aja ke kanwilnya kalau misalnya mau mengundang untuk pelaksanaan pemusnahan arsipnya. Seperti itu, Ibu. Baik, Mbak Ana, eh, izin lagi, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya dari Kanwil Sumbar. Izin bertanya, Mbak, kondisi arsip kami sekarang, arsip lama telah menumpuk dalam karung, karena selama ini arsip-arsip tersebut dipindahkan ke gudang oleh unit pengolah tanpa penyerahan kepada kami sebagai unit kearsipan. Bagaimana jika kami ingin mengusulkan pemusnahan, apakah harus dibuat kan berita acara pemindahan dan arsip dan daftar arsip terlebih dahulu oleh unit pengolah atau kami kembalikan lagi arsipnya ke unit pengolah karena arsip tersebut menumpuk dalam karung, tidak ada daftar arsipnya dan kami kesulitan mengidentifikasi dan membuat daftar arsip usul musnah. Mohon arahannya, Mbak. Baik, Ibu Susan dari Kanwil Sumber, izin kalau misalnya tidak ada berita acara pemindahannya, berarti belum ada proses peralihan tanggung jawab dari UP ke UK. Jadi itu berhak untuk dikembalikan lagi karena sebenarnya UK ini kan nggak tahu gitu, nggak tahu menahu bahwa arsip yang di karung itu arsip apa aja. Sedangkan itu adalah arsip hasil kerja dari UP. Itu bisa tolong untuk didata saja, berlakukan pemindahan, lalu atau bisa juga bekerja sama dengan UP-nya langsung. Jadi si pihak UP akan mendata arsip yang usul musnah ini, baru nanti disampaikan ke UK seperti itu, Ibu Susan, karena memang tidak ada ini pemindah tanganan tanggung jawab gitu. Jadi silakan untuk dikembalikan. Iya, karena mungkin kalau tidak ada pemindah, apa namanya, proses pemindahan ya dengan prosedur yang sesuai berarti tanggung jawabnya masih di UP ya Mbak Ana ya. Iya, Itu hanya saja berarti penyimpanannya aja yang tidak di ruangannya seperti itu Mbak Tian. ya. Jadi mungkin dikembalikan saja ya. Mungkin kita lanjutkan Mbak Ana untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk retensi arsip SPM 7 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksud apakah harus dari eksternal atau bisa juga dari internal, misalnya Irjen, ATR BPN saja. Silakan Mbak Ana. Jadi izin untuk pemeriksaan ini memang keduanya. Jadi baik Irjen ATR BPN maupun dari eksternal atau dari BPK. Jadi keduanya ini diupayakan untuk sudah dilakukan pemeriksaan terhadap arsipnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya eksternal seperti BPK ya, tapi juga dari Irjen juga, eh, karena di JRA itu pemeriksaan pemeriksaan secara umum, pemeriksa secara umum nggak menyebutkan eksternal atau internal, jadi semuanya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini mungkin saran ya, Mbak Ana. Ini Mbak saran tema mabar buat bahas penataan dan pengarsipan arsip warka yang BT dan SU-nya sudah elektronik. Oh, nanti mungkin kalau ini kita sampaikan kepada
pimpinan kita ya Mbak Ana ya. Mungkin kita akan sampaikan nanti mungkin bisa diagendakan untuk mabar selanjutnya. Izin Mbak Ana, ini kebetulan ada yang raise hand dari Kota Palu. Saya izin, silakan Ibu. Bu Okta, silakan. Mohon maaf Ibu, suaranya masih di mute. Kan mohon maaf suaranya mic-nya masih di mute Di mute. Ya, sebentar ya. dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, ini mungkin permasalahannya kami hampir sama dengan permasalahannya sumber yang arsipnya itu berkarung-karung gitu. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah kita ini kan nggak ada tuh anggaran untuk pengadaan box arsip gitu. Nah, kami ini mencoba men-switch lah ada anggaran-anggaran dari ATK yang kami ingin jadikan untuk pengadaan box arsip yang katakanlah nyicil gitu. Tetapi kami hubungi katanya informasinya itu untuk pemesanan itu minimal 500 pieces. Nah, sementara kami ini belum punya anggaran untuk sebanyak itu. Kayak gitu. Jadi mohon solusinya mungkin bisa lah 300 pieces atau katakanlah nyicil karena memang di anggaran kami itu belum ada anggaran untuk pengadaan box arsip. Sementara di sisi lain kami juga kepengen arsip kami tertata gitu. Kami mau menata gitu, nyicil untuk menata arsipnya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih sebelumnya. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin Mbak Ana bisa langsung menjawab Eh, terkait izin. anggaran ya ini ya. Iya, karena ini masalah anggaran ya, mungkin bisa minta tolong Mbak Tias, izin Mbak. Ya, karena anggaran terkait kebijakan ya. Iya. Mungkin Mbak Tias bisa menambahkan, Mbak. Ini kasusnya sih hampir mirip ya. Ada beberapa kantor ya yang seperti ini karena kesulitan untuk pengadaan kardusnya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa di dikoordinasikan ya dengan Iya. pimpinan supaya dianggarkan. Oke. Izin Ibu Okta Kota Palu, mungkin kami akan tanyakan dulu ke pimpinan karena ini kan apakah bisa nanti apakah pakai anggaran tahun depan saja atau seperti apa. Ini kami butuh arahan dari pimpinan. Ini kami tampung dulu ya izin Ibu. Nanti kami hubungi. Kebetulan saya pernah menghubungi Kantor Kota Palu. Mungkin nanti saya sampaikan ke beliau ya Ibu. Oke, baik. Iya, Terima siap kasih. Ibu. Terima kasih. Ditunggu informasinya. Soalnya arsipnya numpuk gitu. Iya. Jadi kan sayang kalau dipindahkan cuma dari karung sini ke karung berikutnya gitu kan. Cuma dilabelin gitu. Ini arsip apa. Jadi kan kita kerjanya 2 kali gitu. Tetapi kalau kita sudah masukkan ke box arsip yang sesuai dengan peraturan Andri, itu kan akan jauh lebih baik. Iya, Gitu. betul, Terima betul Ibu. kasih. Iya, sama-sama Ibu. Silakan nanti ditulis. Ya baik. Terima kasih Bu Okta. Mohon maaf kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Insya Allah akan jawab. Kemudian di sini untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin satu lagi ya Mbak Ana karena mengingat waktu sudah eh, mepet ya. Ya, iya boleh silakan Mbak Tian. Oh ini ada pertanyaan dari Kantah Prabumulih untuk box arsip bukannya untuk arsip yang inaktif saja ya Bu? Silakan Mbak Ana. Izin untuk Kanta Prabu Muli, memang idealnya arsip aktif disimpan di filing kabinet dan untuk selebihnya bisa disimpan
untuk arsip inaktif itu disimpannya di box arsip lalu disusun antara di raw OPEC atau di rak statis. Memang idealnya seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa penyimpanan arsip itu sebaiknya memang hemat. Kalau misalnya tidak ada filing kabinet itu bisa dengan box arsip. Kalau misalnya seperti SPM itu kan banyak dan kalau misalnya disimpan di filing cabinet dan filing cabinet itu kan terbatas, hanya ada beberapa rak dan beberapa buah. Itu bisa dikondisikan saja. Jadi bisa disimpan di box arsip terlebih dahulu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pengaturan ruangannya sudah eh, sesuai dengan misalnya sudah rapi gitu, sudah tertata gitu. Itu tidak apa-apa sebenarnya. Jadi kondisional saja kalau misalnya memang baiknya misal surat masuk surat keluar di filing kabinet untuk arsip-arsip yang tidak terlalu besar itu bisa juga gitu. Jadi kondisional izin dari Kantah Prabu Muli. Izin gitu Mbak Tian. Ya, baik, Mbak Ana, terima kasih untuk penjelasannya. Alhamdulillah ya kita sudah berdiskusi dan eh, menjawab beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab. Kami tampung terlebih dahulu dan insya Allah akan kami tindak lanjuti. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ana untuk ilmunya hari ini yang telah disampaikan kepada kita. Untuk selanjutnya, eh, acara selanjutnya adalah mungkin langsung kuis ya. Izin Mbak Tian mungkin Iya, sembari kuis kuis nanti. nanti saya akan menjawab pertanyaan via chat aja ya. Ya, Langsung. baik untuk pertanyaan di chat yang belum terjawab nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Ana. Kita ya di kolom chat. Untuk selanjutnya akan ada pretest yang akan disampaikan oleh ya post test akan dipandu oleh Bagusni. Kepada Bagusni dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tian. Izin Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Gusni yang akan memandukan post test hari ini terkait dengan tema mabar kita kali ini yaitu pemusnahan arsip. Saya izin untuk share screen Bapak dan Ibu. Baik, ini Bapak Ibu bisa langsung di scan aja Bapak Ibu. Ada barcode-nya. Untuk linknya saya izin untuk kirim di chat. Mbak, linknya tolong kirim di chat sebentar. Baik, Bapak dan Ibu mungkin bisa di-scan ya, dan untuk linknya bisa kami akan kirim lewat chat. Untuk waktunya saya berikan waktu 5 menit ya Bapak dan Ibu. Benar, wah, maka warna kalau sampai di ini ya, itu warna biru. Kalau saya diganti. Silakan Bapak Ibu untuk link post testnya sudah kami kirim lewat chat melalui chat. Apakah
Apakah sudah banyak pembagusnya yang sudah mengikuti? Baik, Bapak dan Ibu, sambil mengerjakan poste, saya ingin mengingatkan kembali untuk jangan lupa absen ya dengan kode presensi 3153. Izin Mbak Tian, mungkin waktunya kita perpanjang ya. Ya, Jadi sampai 11.45 ya Mbak. Kelamaan nggak Mbak? sekarang sudah banyak yang ikut atau Sekarang mungkin? baru ada 44. Oh ya, kita tunggu mungkin ya. Bagus nih mungkin sedang menjawab postesnya. Kita tunggu mungkin 5 menit lagi ya. Eh,
Nah, ini Mbak Musni, apakah sudah banyak yang ikut, yang sudah melakukan post-test? Izin Betian sudah sekitar 113. Apa perlu kita tunggu lagi? Mungkin kita tunggu dulu ya, 2 menit lagi. Ya, oke baik Mbak. Ya. Bapak dan Ibu sambil mengerjakan post-test, saya ingatkan kembali untuk absensi sudah bisa melakukan absensi ya, dengan kode presensinya 3153. Izin Betian sudah pukul 11.45. Apa kita sudahi untuk post-testnya? Ya, mungkin kita sudahi aja ya, mengingat waktu ya, yang itu sudah Ya. mendekati jam 12. Silakan, Ya. bagus nih. Eh, izin Bapak Ibu, mungkin kita bisa bahas sama-sama ya. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang bertanggung jawab atas pemusnahan arsip? Pertama Unit unit kerja, Ibu. Arsip. kerja, baik. Kita coba unit kerja. Ternyata salah Bapak. Yang benar Pencipta adalah arsip. arsip. Pencipta arsip. Betul Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip A. Arsip yang masih digunakan Masa oleh unit retensinya Arsip dan yang habis masa musnah retensinya dan berdasarkan arsip yang habis Bu, masa B. retensinya. berdasarkan CR. Ya, B. betul. Betul Bapak Ibu, arsip yang habis masa retensinya dan telah berketerangan musnah berdasarkan jadwal retensi arsip. Lalu pertanyaan ketiga, urutan Ibu. beberapa A. arsip yang benar yaitu Eskatim, daun, rapat. Abu pilihan. ya betul Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Bapak dan Ibu sudah banyak yang benar ini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, peraturan 8 Menteri Agama 2020. Nomor 8 2020. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Arsip vital. Arsip vital. Ibu. Oke, siap. Benar Bapak dan Ibu. Untuk rekapnya, kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu, yang mendapatkan poin 100 ada sekitar Banyak. banyak. Sudah 47 orang. Lalu poin 80 juga sekitar 50 orang ya Bapak Ibu. Dan poin 60 kira-kira ada 20-an lah ya. Dan ini yang sisanya masih ada poin 40 dan 20. Mungkin Bapak dan Ibu belum tersimpan jawabannya. Kalau disusul lagi ada poin 100 di sini Bapak Ibu. Baik, itu aja ya Mbak Tian. Untuk post-test kali ini, selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih bagus nih untuk post-test hari ini, mabar hari ini. Bapak dan Ibu, mungkin sekian
acara mabar hari ini. Sebelum saya menutup acara mabar hari ini, marilah kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu dengan menggunakan salam arsip. Silakan Bapak dan Ibu dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kemudian slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian acara mabar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk instansi kita. Semoga kita juga mendapat pahala ya, karena kita menimba ilmu juga. Sekian saya sebagai MC, saya mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa pada mabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, Terima kasih sama-sama Bapak dan Bapak. Ibu. Terima kasih Terima Bapak dan kasih, Ibu. Izin Lip. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu.